Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwanal kiram rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terdapat 1001 hari bermakna sebagai 1000 bulan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran, bulan yang memang sangat spesial sehingga Allah Subhanahu wa taala gandeng bersama 2 bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala begitu sangat memuliakan bulan Ramadan. Karena apa? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nantikan oleh setiap muslimin muslimat. Dalam hadis Nabi disebutkan, Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahra ummati. Allah sengaja menyiapkan bulan ini karena apa? Karena Rajab bulan Allah, Sya'ban bulannya Nabi, sedangkan Ramadan ialah bulan umat-umat Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Ramadan ialah bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan diturunkannya Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi setiap segenap umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan, segala penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu dan kitab suci pembeda dari kitab suci yang lain. Al-Quran ini diturunkan dalam sebuah riwayat pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala secara mujmal dari Lauh Mahfud. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfud, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, yaitu langit alam dunia ini, secara mujmal 30 juz. Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan jumlatan wahidah, bijumlatin wahidatin dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ke alam dunia ini dengan wasilah Jibril alaihi salatu wassalam dengan secara terperinci, kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan sebagian ulama ulumul Quran menyimpulkannya menjadi 23 tahun. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran diturunkan kepada kita semua itu punya fungsi yang sangat hebat, punya fungsi yang sangat-sangat bermanfaat untuk setiap muslimin, setiap kaum manusia. Bahwasanya Al-Quran juga diturunkan sebagai pembawa rahmat, pemberi rahmat bagi setiap segenap alam semesta. Bagaimana Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika kita semua pada bulan Ramadan memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran, mengkaji, mempelajarinya, menghayati makna dan nilai-nilainya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis Nabi disebutkan, minimal ada beberapa perkara yang kelak akan diberikan kepada mereka semua yang menggapai kemuliaan Ramadan ini dengan jalur Al-Quran. Yang pertama yaitu ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat, akan limpahkan rahmat bagi siapapun, bagi setiap kaum manusia yang mau membaca Al-Quran, mempelajari hingga menghayati nilai-nilainya. Rahmat ini
pertanda bahwa Allah sangat mencintai, sangat menyayangi orang-orang yang gemar berserta bergelimang dengan Al-Quran. Dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan bahwa Al-Quran, orang yang gemar terhadap Al-Quran disebut sebagai ahlullah. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Keluarga Allah dalam dunia ini, di dunia ini, yaitu orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang cinta Al-Quran, orang-orang yang sangat peduli terhadap Al-Quran ini. Kemudian balasan yang kedua bagi kita semua yang menggapai Ramadan dengan jalur Al-Quran, yaitu nuzilat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan, Allah akan turunkan kehidupan yang begitu nyaman. Karena apa? Karena kehidupan ini dinaungi oleh Al-Quran. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa ketika disebutkan bacaan Al-Quran, jikalau kita memang memiliki iman yang kuat, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah zat yang telah menurunkan ketenangan. Ketenangan ini berasal dari langit. Ketenangan karena Al-Quran ini ketenangan yang berasal dari langit, yang memang abadi, sifatnya hakiki, bukan majazi. Sehingga ketenangan ini tidak bisa ditandingi oleh ketenangan-ketenangan dan kebahagiaan yang lain. Semisal, jikalau kita bahagia karena main game, kebahagiaan karena main game ini bisa jadi semu. Tapi kebahagiaan karena Allah, kebahagiaan karena Al-Quran, ini bahagia yang akan melekat selama-lamanya dan akan tertancap ke dalam sanubari, berkesan bagi kehidupan ini. Selanjutnya, yaitu wahaffadhumul malaikah. Balasan yang ketiga bagi setiap muslimin muslimat yang menggapai Ramadan ini dengan Al-Quran, yaitu Allah turunkan malaikat, Allah berikan penjagaan kepada mereka yang gemar menaungi dirinya dengan Al-Quran. Malaikat-malaikat senantiasa menjaga, memproteksi majelis-majelis itu. Dari mulai dia bangun hingga kemudian dia tertidur lagi. Dari mulai dia berwudu hingga dia batal dan kemudian berwudu lagi. Allah berikan proteksi kepada mereka semua. Dalam Al-Quran disebutkan, wa inna alaikum lahafidhin. Kita semua memiliki malaikat-malaikat hafadhah, malaikat-malaikat penjaga yang memang Allah berikan khusus kepada umat manusia yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai khalifatul ard, yaitu khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, agar malaikat-malaikat hafadhah ini muncul dalam diri kita, menjaga diri kita, hendaknya kita jadikan diri kita sebagai keluarga-keluarga Allah ahlul Quran, sebagai orang yang mencintai Al-Quran, orang yang gemar membacanya, mempelajari dan mengkajinya. Sehingga malaikat ini akan muncul dan kemudian memberikan proteksi keamanan kepada diri kita. Keamanan ini terhindar dari berbagai macam bentuk sihir, dari berbagai macam bentuk kemunafikan, keburukan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita gapai Ramadan ini, Ramadan tahun ini dengan penuh sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Yang selanjutnya, balasan yang terakhir bagi mereka semua yang menggapai Ramadan dengan Al-Quran, yaitu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala akan terus menyebut mereka semua, menyebut orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, gemar bergelimang diri dengan Al-Quran. Menyebutnya bagi kepada siapa? Fi man 'indah, kepada orang-orang, kepada makhluk-makhluk yang ada di sekeliling Allah, yaitu kepada malaikat. Kemudian malaikat-malaikat yang ada di sekitar Allah kemudian memberikan doa, melantunkan, memunajatkan doa untuk kita semua umat-umat Muhammad yang gemar membaca Al-Quran ini. Hadirin rahimakumullah, memang Ramadan ini banyak sekali ujian dan cobaannya. Kita akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan serta berbagai macam rintangan. Tapi ingat bahwa kita perlu menjadikan diri ini sebagai umat-umat yang berbahagia, karena Allah sudah berikan Ramadan kepada kita yang memang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu.
Umat Muhammad memang usianya pendek, namun kebaikan serta amal salehnya bisa melebihi Nabi Nuh sekalipun yang berusia 900 tahun. Bisa melebihi usia kebaikan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, mari kita gapai Ramadan bulan yang isinya berlipat ganda. Ketika kita melakukan kebaikan, satu kebaikan yang sifatnya sunnah akan diberi pahala layaknya melakukan 10 kewajiban. Ketika kita melakukan satu kewajiban pada bulan ini, bulan Ramadan, kita akan diberi pahala seperti layaknya telah melakukan 70 kewajiban pada bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, perlu kita bahagia dengan adanya Ramadan ini. Karena apa? Dalam hadis Nabi disebutkan, man fariha bidukhulil Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bahagia dengan memasuki bulan Ramadan. Dalam redaksi lain disebutkan man fariha bi khudurir Ramadan. Barang siapa yang bahagia dengan hadirnya Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan jasadnya untuk untuk masuk ke dalam api neraka. Ini balasan bagi kita semua muslimin muslimat yang bahagia terhadap datangnya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita gapai bulan Ramadan ini, maksimalkan segala macam potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu potensi diri, potensi jiwa, potensi akal, potensi indrawi ini. Semua kita gunakan untuk menggapai kebaikan-kebaikan dan ridho ilahi. Oleh karena itu, hakikatnya kita hidup di dunia ini hanya dua hal yang akan kita gapai, yaitu inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kita minta ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan surga. Yang kedua, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita berlindung dari marahnya Allah, dari bencinya Allah kepada kita, dari murkanya Allah kepada kita, sehingga kita terhindar dari api neraka. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, di penghujung kultum singkat ini, kita terus mengajak kepada setiap muslimin muslimat untuk gapai Ramadan ini. Barangkali Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita, menjadi Ramadan yang benar-benar tidak akan kita pernah gapai lagi. Bisa jadi usia ini terbatas pada tahun ini. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan Ramadan ini, sehingga usia kita yang memang diberikan Allah pendek, Allah akan jadikan amal kita berlipat-lipat ganda amal kebaikan jikalau kita mampu menggapai Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Akhirul kalam, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.